Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakaratul maut, sakaratul maut, sakaratul maut. Sebenarnya orang yang mati atau meninggal pada awalnya tidak sadar bahwa dirinya telah mati. Dia merasakan dirinya sendiri bermimpi mati. Dia melihat dirinya menangis, mandi, dikafani, disolati, hingga akhirnya diturunkan ke dalam liang kubur. Dia juga merasakan dirinya sendiri bermimpi kapan dirinya dikubur. Dia berteriak, namun tidak ada yang mendengar satupun teriakannya. Beberapa waktu kemudian, sekarang semuanya sudah kembali ke rumah dan tinggallah dia sendirian di bawah tanah. Kemudian Allah menghidupkan kembali dengan mata terbuka dan bangun dari mimpi buruk. Dia bahagia dan bersyukur. Rupanya yang dia alami hanyalah mimpi buruk dan sekarang dia bangun dari tidurnya. Lalu dia merasakan tubuhnya hanya ditutupi dengan kain sambil bertanya terkejut. Di mana bajuku? Di mana celanaku? Lalu dia merasakan sekelilingnya ternyata hanya dinding tanah. Di mana saya? Di mana? Tempat apa ini? Mengapa baunya seperti tanah? Seperti lumpur? Di mana ini? Kemudian dia mulai sadar bahwa dia telah masuk di dalam tanah. Dan sebenarnya apa yang dia alami bukanlah mimpi. Ya, sekarang dia mulai sadar bahwa dirinya telah mati dan kini berada di liang kubur. Kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya dan memanggil-manggil orang terdekatnya yang bisa dianggap menyelamatkannya. Ibu! Ayah! Kakek! Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Kemudian menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Dia pun kembali berteriak dalam ketakutan yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum dan mendudukkannya serta menenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Tetapi
jika dia orang yang buruk, maka dua malaikat akan menambahkan ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu, kematian itu nanti akan datang pada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku kita ditarik, sakit rasanya. Bayangkan nyawa yang dicabut, terbujur kaku, dan bayangkan yang terbujur kaku itu adalah diri kita. Rasul menjelaskan ketika itu kita masih bisa melihat. Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang mentakziahi kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Ya Allah. Kemudian kita dikafani. Kemudian kita disolati. Kemudian kita digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan kalau yang dibawa itu mayit yang soleh, maka mayit yang soleh itu akan berkata. Tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang soleh itu akan berkata, Asri'ni ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah. Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan di dunia selama ini. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah. Mayat itu akan berkata, Aina tadhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir siapa yang mengubur kita, siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama kita, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendirian dikubur. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah.
Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang.